Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk sama-sama mendengarkan majelis ilmu dari Ustaz kita Dr. Ahmad Jailani. Marilah kita mulai majelis ilmu pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada Al-Fatihah silakan pada kata berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw zulama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Teman-teman hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini, yaitu di hari-hari terakhir bulan Sya'ban, ya, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kembali mengkaji ilmu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan menghilangkan kebodohan diri kita sendiri. Karena tujuan ilmu itu adalah dua. Yang pertama adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Tentu kita akan menjadi orang-orang yang tidak tahu jika kita tidak belajar. Kita akan menjadi tahu jika kita kemudian belajar, dan harapan dari belajar itu adalah kita bisa mengamalkannya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, insyaallah kita hari ini masih membahas putar puasa Ramadan, ya, karena sebentar lagi kita akan berhadapan dengan puasa Ramadan. Masya Allah. Selalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan kesempatan untuk kembali mencicipi, mereguk nikmatnya bulan suci Ramadan dengan berbagai macam keutamaan dan kelebihan yang dimiliki di bulan Ramadan tersebut. Nah, oleh karena itu, tema kita pada hari ini ada 3, ya, semoga nanti kita sampai. Yang pertama adalah kita menyambut Ramadan, ya, tarhib Ramadan. Yang kemudian kedua adalah kita akan membahas tentang sedikit, ya, fikih, ya, fikih praktis puasa sebagai pengingat saja bagi kita semua. Dan nanti terakhir kita tutup dengan muhasabah, ya, muhasabah terakhir. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, berbicara tentang tarhib, ya. Mas Ihsan bisa share screen saya? Ada. Nah, baik, berbicara tentang tarhib, tarhib Ramadan, ya. Di tarhib itu satu akar kata dengan istilah marhaban. Apa itu marhaban? Marhaban itu, ya, ini saya siapkan filenya sebentar. Sudah terlihat, ya? Udah. Sudah. Baik. Jadi tarhib Ramadan, mungkin kita sering dengar istilah tarhib Ramadan gitu, ya. Atau marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Sampai ada lagunya, ya.
lagunya tuh marhaban lagi kenal gitu. Saya juga lupa ingat lagamnya itu. Punya marhaban ya Ramadan, marhaban ya sahur siap. Nah, tarhib ini kalau kita lihat secara bahasa itu artinya kan penyambutan. Tarhib itu artinya penyambutan. Ini sebagai ilmunya kita tahu yang sekedar sering mendengar tapi kita tidak tahu artinya. Ya, tarhib itu artinya penyambutan. Nah, kalau dilihat lebih jauh, istilah tarhib itu berasal dari kata rohiba. Itu salah ya, bukan rahibaba. Satu aja rohiba. Banyak satu. Rohiba yarhabu rahban atau rohaban. Ya, rohiba yarhabu rohaban. Yang bermakna ittasa'a. Artinya melebarkan, meluaskan, melapangkan. Itu arti kata rohaba. Nah, jadi secara bahasa arti tarhib itu artinya menyambut dengan perasaan lapang, gitu. Menyambut dengan perasaan yang luas, menyambut dengan kondisi yang kira-kira kita tuh betul-betul bergembira, terlepas. Ya. Artinya ya tidak ada ganjalan sedikit pun. Ya, ketika Ramadan tiba itu, ya berarti kita menyambut Ramadan dengan perasaan yang terbuka istilahnya. Maka istilah takhir Ramadan itu artinya menyambut bulan Ramadan dengan senang hati, dengan tangan terbuka, ya, dengan penuh kebahagiaan baik jiwa dan raga. Nah ini sunnah ya, sunnah Nabi bahwa kita ketika Ramadan tiba itu kita harus menyambutnya dengan lapang. Artinya betul-betul tidak ada lagi kepikiran berat, gitu ya. Bukanlah ya Ramadan tiba, puasa lagi kita capek-capek. Nah ini berarti belum tarhib, ya, belum tarhib, belum ittasa'a, belum lapang, belum luas. Ya. Nah, yang dimaksud dengan tarhib itu berarti harus lapang. Betul-betul kita tuh merasakan kebahagiaan yang sejati ketika menghadapi Ramadan. Bukan perasaan yang biasa-biasa saja. Perasaan yang biasa itu perasaan ketika tiba bulan-bulan yang lain. Kalau seperti itu berarti belum tarhib. Ya, jadi ketika yang pertama dia merasa, ya puasa lagi. Ya, susah apa namanya makan di siang hari lagi. Ya, nggak bisa menikmati kegiatan di siang hari lagi. Ya, lemes deh puasanya. Berarti belum tarhib itu. Atau yang kedua, dia merasa biasa-biasa saja. Ketika Ramadan mau tiba, ya kita biasa-biasa saja. Tidak ada hal spesial yang kita siapkan. Tidak ada sesuatu yang kita ingin didapat dari Ramadan itu. Nah, berarti itu belum tarhib. Nah, oleh karena itu, hari ini, ya, coba Al-Fakir sampaikan beberapa tema di belakang agar kita betul-betul memiliki tarhib dengan Ramadan ini. Kenapa kita harus tarhib? Kenapa kita harus bahagia menghadapi Ramadan? Ya, kenapa gitu? Ada apa dengan Ramadan? Nah, ini harus ada pemahaman dulu. Pemahaman di benak kita, istilahnya strong way-nya. Apa sih alasan kuat kita harus bahagia ketika mendapatkan Ramadan? Nah, orang yang beriman dan orang-orang yang berakal ketika memahami beberapa tema berikut ini, walaupun sebagian tidak sebanyak semuanya yang saya sampaikan, itu harusnya dia akan merasa bahagia ketika menghadapi bulan Ramadan. Nah, yang pertama, Nabi saja, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyambut Ramadan itu 3 hari sebelum Ramadan tiba. 2 bulan, 2 bulan sebelum Ramadan tiba. Kapan itu? Rajab, Sya'ban, lalu kemudian Ramadan. Yang Nabi saja menyambut Ramadan itu di bulan Rajab dengan doa yang kita kenal. Ya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala Rajab, qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Ya, atau ada juga kalimat yang lain wa balighna Ramadan. Jadi Nabi saja ketika Ramadan tiba atau ketika Rajab tiba itu sudah bahagia. Kenapa? Karena akan ada bulan yang istimewa setelah 2 bulan berikutnya. Nah, ini kemudian menjadi tuntunan bagi kita ketika kita ingin menyiapkan sesuatu di bulan Rajab. Ya, menyambut Ramadan, apapun yang terjadi Ramadan itu kita sambut. Artinya kita menyiapkan ibadahnya, menyiapkan fisiknya, menyiapkan pikiran kita, menyiapkan konsentrasi kita agar apa? Agar Ramadan itu menjadi sempurna. Ramadan itu menjadi istimewa. Ya, kita betul-betul menyambut ya di bulan Rajab itu. Yang paling penting adalah kita menyambut Ramadan dengan ilmunya, dengan spirit ya
goal settingnya. Jadi semangat untuk mendapatkan goalnya. Karena goalnya Ramadan itu luar biasa. Tidak akan didapatkan goal ini kecuali hanya di bulan Ramadan. Ya, tidak akan didapatkan goal ini kecuali hanya di bulan Ramadan. Nah, ini, nanti kita langsung pada. Jadi Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyambut bulan suci Ramadan jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan, yaitu bulan bulan Rajab, ya, dan bulan Syaban. Makanya beliau kemudian menganjurkan kepada kita memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab dan juga di bulan Syaban terutama. Nah, kenapa? Untuk menyiapkan fisik kita, ya, untuk menyiapkan mental kita ketika menghadapi bulan bulan suci Ramadan. Baik. Kemudian apa yang terjadi di awal Ramadan? Ya. Ramadan itu di awal pertama atau di malam pertama tiba, ya misalkan maghribnya tiba, awal Ramadan itu ada beberapa hal yang membuat kita seharusnya itu berharap betul kita akan menikmati Ramadan. Ini sebagaimana hadis, ya, riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Ada tiga hal, ya, ketika Ramadan tiba, ketika maghrib Ramadan itu tiba, ya, maka yang pertama adalah apa? Futtihat abwabul jannah. Ya, pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, ya, pintu-pintu surga itu dibuka. Nah, ketika pintu-pintu surga itu dibuka, berarti apa? Berarti siapapun orang yang nanti bisa memenuhi, mengamalkan atau menjalankan bulan Ramadan dengan sepenuh-penuhnya, dia berhak untuk memasukinya. Yang kedua, ketika pintu surga itu dibuka, maka atmosfer, ya, atmosfer kehidupan kita itu adalah atmosfer surga. Ya, jadi hawanya hawa surga, bukan hawa neraka. Ya, harus paham ya. Jadi hawanya adalah hawa surga, bukan hawa neraka. Apalagi dia lanjutkan dalam hadis setelahnya, wa ghulliqat abwabun nar, dan dikunci atau ditutup pintu-pintu neraka. Artinya hawa nerakanya harus tidak ada. Hawa kemaksiatan, hawa kezaliman, hawa kejahatan itu harusnya tidak ada. Ya, kenapa? Yang ada itu adalah hawanya surga, hawanya kebaikan, hawanya ketaatan, hawanya ibadah, itu yang ada. Ya. Nah, apakah ini akan dialami oleh semua? Tentu bagi orang-orang yang beriman. Ya, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang tidak beriman, nah, dikhawatirkan dia malah membawa hawa neraka. Nah, nanti dibahas ya. Jadi bisa jadi pintu-pintu neraka itu ditutup. Pertanyaannya adalah kenapa masih ada kemaksiatan? Kenapa masih ada kezaliman? Kenapa masih ada kejahatan dan sebagainya? Berarti bisa jadi orang-orang tersebut sudah membawa hawa-hawa neraka. Dialah yang menyebarkan hawa-hawa neraka. Padahal pintu nerakanya sudah ditutup. Ya. Nah, jadi makanya bagi kita mindsetnya adalah karena karena pintu surga itu dibuka dan hawa surga itu menyelimuti kehidupan kita sehari-hari. Berarti apa? Ini kesempatan. Kesempatan bagi kita yang lemah imannya, ya, yang lemah girohnya untuk menambah iman, untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita akan lebih mudah lagi, ya, melakukan ketaatan. Ya, kita akan mudah lagi melakukan ketaatan. Kenapa? Karena hawa surganya itu menyelimuti kehidupan kita. Dan sejatinya kita akan sangat sulit melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena hawa nerakanya itu ditutup. Begitu ya. Harusnya ini dipahami oleh kita. Ya. Maka jangan sekali-kali kita menjadi orang-orang yang membawa hawa-hawa neraka. Ya, yang membawa hawa-hawa keburukan, kemaksiatan. Berarti kenapa? Berarti dia itu sejatinya sudah berhasil dikader oleh syaitan sebelum tiba waktu Ramadan. Apalagi yang ketiga, wasufidati syayatin. Setan itu dibelenggu. Ya, setan baik dari kalangan jin tentunya ya. Para ulama mengatakan syaitan minal jin. Setan-setan dari kalangan jin itu dibelenggu. Artinya apa? Setan-setan yang tidak tampak di hadapan kita itu akan dikunci, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi apa? Berarti apa? Hawa-hawa malaikat lah yang bertebaran di tengah kita. Bukan hawa-hawa setan. Ya. Maka wajar
Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa Allah longgarkan. Allah kasih kesempatan kepada kita untuk sebanyak-banyaknya bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena itu akan dimudahkan. Pintu surganya terbuka, pintu nerakanya tertutup, setannya dikunci, dibelenggu. Ya, ini harus kita pahami. Berarti kita apa? Berarti kita memiliki kesempatan yang banyak untuk melakukan segala kebaikan. Dan akan ringan, akan mudah. Ya, selama apa? Selama kita tidak menjadi syaitan minal nas, minal ins. Sampai apa namanya? Kita tidak menjadi syaitan dari golongan manusia. Gitu. Ya, kalau sudah menjadi syaitan dari golongan manusia, ya sudah. Dia menjadi orang-orang yang membawa hawa-hawa neraka. Gitu. Jadi secara hakikat, ya, surga itu dibuka, berarti kebaikan itu akan mudah dilakukan. Pintu neraka itu ditutup, berarti kemaksiatan akan sulit dilakukan. Apalagi kemudian syaitan itu dikunci, dibelenggu, berarti akan lebih sulit lagi melakukan kemaksiatan. Nah, oleh karena itu, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, mari kita pahami hadis ini, ya, mari kemudian kita ketika tiba Ramadan tadi, ya, kita siapkan diri kita. Kita kondisikan plan kita kondisikan tontonan kita, buat program dari sekarang. Ya, hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan. Ya, misalkan, ya, buat program eh, sholat wajib di masjid berjamaah, tulis tuh checklist. Ya, kemudian buat qiyamul lail, baik tarawihnya atau sholat tahajudnya. Ya, kemudian ada program sedekah, ya, di bulan Ramadan, ada program tilawatul Quran, ya, ada program kajian, tulis tuh kajian apa aja yang akan saya ikutin, kajian bahasa Arab, kajian parenting atau kajian apapun itu tulis, ya, program di bulan Ramadan kita siapkan dari sekarang sehingga Ramadan itu akan menjadi efektif, ya, tidak menjadi yang sia-sia, ya. Atau target, misalkan target bekerja juga boleh, tidak apa-apa, target bekerja Ramadan, target saya closing sekian orang, ya, dengan niatan dakwah kepada Allah, menyerukan Islam, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan di dunia kita. Ya, itu momen yang tepat ini, Ramadan itu. Momen yang tepat untuk mengedukasi, ya, umat ketika umat sedang di atmosfer kebaikan, mengedukasi umat dengan hal-hal yang mungkin tabu bagi mereka, itu bisa dilakukan. Ya, seperti misalkan kredit, ya kan, leasing itu hal yang tabu, jarang. Ya, masyarakat tahu bahwa leasing itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ada ribanya di situ, apalagi membahas riba. Ya, sesuatu yang sudah biasa di tengah-tengah masyarakat. Ya, bahkan mungkin tidak hanya biasa, ya, tetapi juga sesuatu hal yang sudah maklum itu dianggap bukan riba lagi. Itu dianggap seperti jual beli biasa, ya. Jual beli biasa. Nah, itulah kondisi. Nah, karena ketidaktahuan mereka lah, nah, sehingga mereka melakukan itu. Nah, maka oleh karena itu ini momen yang tepat bagi kita sebenarnya untuk melakukan edukasi. Udah, ya, proyek-proyek dimanapun bikinlah edukasi buat kegiatan Ramadan yang mungkin apa namanya disampaikan kepada para konsumen, misalnya, ya, bisa Netflix bikin program spesial Ramadan, gitu kan. Ramadan istimewa bersama Adina Village, apa aja programnya itu, satu dua tiga, itu dibuka untuk umum, ya, dibuka untuk para konsumen yang sudah beli rumah spesial misalkan, atau juga dibuka untuk umum, gitu. Udah niatkan dakwah aja, dakwah, ya, nggak usah jualan di situ, pokoknya sampaikan aja ini ada Village, programnya ini dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan di situ, ya, Allah berikan kebaikan bagi Adina Village dan tim. Masya Allah, ini bisa, ya, silakan. Nah, itulah, ya, kondisi ketika awal Ramadan. Jadi, ini berlangsung sampai kepada akhir Ramadan. Tidak hanya di awal saja, tetapi dimulai ketika pertama kali awal Ramadan. Dan itu berlangsung sampai akhir Ramadan. Baik, ya. Nah, apa goal puasa Ramadan? Apa sih tujuannya kita puasa? Ya, sebagaimana disampaikan di materi-materi sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita beribadah, baik yang wajib ataupun sunnah, itu Allah senantiasa memberikan tujuannya, goalnya. Ya, ada goal dari setiap ibadah. Makanya kita tidak boleh asal, gitu ya. Oh, tujuan puasa ini untuk kesehatan. Tidak boleh, ya. Karena setiap ibadah itu sifatnya tauqifi, hanya Allah dan Rasul yang berhak menetapkan tujuan daripada masing-masing ibadah itu. Nah, apa goal atau tujuan puasa Ramadan? Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Ya, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya.
Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka diampunilah baginya ma taqaddama, apa saja yang terdahulu min dzambi, dari dosa-dosanya. Ya, jadi ketika kita berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi apa tujuan puasa? Ghufira lahu. Tujuan puasa itu adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, gitu. Jadi target utama kita Ramadan itu adalah bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun disebutkan di hadis ini adalah minas shaghair, dari dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa al-kabair, dosa-dosa besar itu tidak bisa dihapuskan dengan ibadah apapun, apakah sholat, apakah puasa, apakah jihad, tidak bisa menghapuskan dosa besar kecuali satu, yaitu taubatan nasuha. Untuk dosa besar, cara menghapusnya dengan taubatan nasuha, gitu ya. Nah, ini yang maksud dengan ghufira lahu, ini adalah dosa-dosa kecil. Jangan kemudian kita berpikir, dosa kecil, nggak apa-apa kali. Jangan, dosa kecil kalau kita sering lakukan, ini jadi numpuk, jadi besar. Ya, banyak, bukan jadi besar, jadi banyak dosanya. Ya, maka bulan inilah momen yang tepat untuk menghapuskan semua dosa-dosa kecil kita. Ya, dosa yang kita tidak tahu, ya, dosa yang tidak kita lakukan secara sengaja, ya, atau dosa karena kebodohan kita, kejahilan kita, tidak tahu bahwa itu merupakan perbuatan dosa kita lakukan, gitu ya. Kan di doa juga gitu sama kan, di doa pikir petang itu kan, orang astagfiru, ya, dan Allah mengampuni, ya, apa-apa yang atau kesyirikan, ya, ma na'lamu wa ma la na'lam, dosa-dosa atau kesyirikan yang kita tahu atau dosa-dosa syirik yang tidak kita ketahui. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita. Maka goal daripada puasa Ramadan itu adalah ghufiralahu. Nah, ini masrutatul maghfirah. Syarat-syarat diampuninya dosa-dosa kita. Apa sih syarat? Ya, dari hadis tersebut ada 3 syarat. Ya, jadi waqad dalat an-nususu ala anna hadhil maghfirata al-ma'udah, ya, biha masrutatun bi umuri thalathah. Dia terdapat nas-nas yang menunjukkan bahwa seseorang itu akan diampuni, ya, sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis tadi, ya, itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah al-awwal an yasuma ramadanan imanan. Hendaklah dia berpuasa Ramadan dengan keimanan, ya, dengan rasa iman, bukan rasa terpaksa, bukan rasa hanya tradisi saja, bukan, tapi imanan billahi wa rasulih, ya, karena iman kepada Allah dan Rasulnya, watasdiqan bi fardiyati siyami, dan membenarkan kewajiban puasa Ramadan tadi, gitu. Wa ma'adallahu ta'ala lis-shaimin, maka, ya, dan juga dengan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berpuasa, min jalilil ajr, ya, berupa besarnya pahala, ya, min jazilil al ajr, ya, dari besarnya atau berupa besarnya pahala yang Allah siapkan. Jadi 3 hal, ya. Yang pertama imanan, itu masuk imanan billahi wa rasulih, ya, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi puasa ini merupakan dorongan keimanan kita kepada Allah dan Rasul, bukan dorongan karena kita bisa sehat, bukan dorongan karena ini kebutuhan, bukan. Ingat, saya selalu menekankan bahwa ibadah kita bukan karena kebutuhan, tapi karena kewajiban. Ya, ini menunjukkan bahwa kita tuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imanan billahi wa rasulih, yang pertama itu adalah tasdiqan bi fardiyati siyami, dan membenarkan, ya, kefarduan puasa. Kita yakin bahwa ini adalah ibadah yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan buat kita, ya, buat umat Islam, buat orang-orang yang beriman. Hukumnya fardu, ya, bukan sunnah. Ini kan puasa Ramadan, ya, bukan juga mubah, bukan juga haram, bukan juga makruh, tapi fardu, ya, furido, kutiba, ya, sebagaimana ayat yang sering kita ingat, sebagaimana dikaji sebelumnya, ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi tasdiqan bi fardiyati siyami, dan yang ketiga adalah wa ma'adallah ta'ala lis-shaimin, ya, dan juga membenarkan dengan apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berpuasa, min jazilil ajr, berupa besarnya pahala. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan iman itu 3. Yang pertama iman kepada Allah dan Rasulnya,
Yang kedua, membenarkan ini adalah suatu perbuatan yang wajib. Yang ketiga adalah membenarkan janji Allah dengan pahala yang besar. Ya, bahwa Allah berjanji akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang berpuasa. Ini ya syarat yang pertama agar kita menjadi ampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, iman. Yang kedua, asani an yasumahu ihtisaban. Ya, hendaklah dia berpuasa ihtisaban. Apa maksud ihtisaban? Ai talaban lil ajri was thawab. Yaitu meminta ya atau berharap mendapatkan al-ajr, balasan, was thawab, dan juga pahala. Ya. Jadi kita betul-betul berharap Allah berikan pahala buat kita. Ya, bukan yang lain. Ya, bukan ingin biar bisnisnya sukses, bukan ingin jualannya laku, bukan, tapi kita ingin mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian bi an yasumahu ikhlasan liwajhillahi taala. Maka dengan demikian ketika kita berpuasa kita harus ikhlasan, harus ikhlas ya liwajhillahi taala untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas, la riya'an wala taqlidan wala tajallidan bi alla yukhalifan nas, ya. Bahwa kita harus ria, tidak boleh ria. Ya, puasa itu tidak boleh ria. Ria itu apa? Ria itu kan artinya telanjang ya. Menelanjangi diri kita. Maksudnya kita ingin ditampakkan di hadapan orang-orang. Ria. Wala taqlidan, dan juga bukan karena ikut-ikutan. Aku puasa karena teman-temanku puasa. Aku puasa karena kedua orang tua aku puasa. Ya bagi orang yang belum balik mungkin sah-sah saja untuk belajar. Tapi bagi orang-orang yang sudah balik, sudah dewasa, maka hukumnya tidak boleh taklid dalam masalah ibadah. Ya, dia harus senantiasa mengikuti ya ibadah puasa ini dengan penuh kesadaran, dengan penuh tadi keimanan tadi, imanan. Ya, wala tajalludan ya li alla yukhalifan, dan juga bukan karena kita ingin beda dengan orang-orang. Ya jangan ya. Saya mau puasa biar beda aja sama orang kafir ya. Orang kafir kan tidak puasa, kita puasa. Jangan. Tetap bahwa tujuan utama kita adalah talaban li ajri wa thawab. Ikhlasan biwajhillahi taala. Itu agar bisa mendapatkan pahala, maka harus ikhlas. Kan syarat utama ya setiap ibadah kita diterima oleh Allah kan dua. Ya. Yang pertama adalah akhlasun niyyah. Niatnya harus paling ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah aswabul amal, ya. Caranya harus paling benar. Itu syarat agar amal kita diterima. Maka puasa pun juga sama. Kita harus niat karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Dan yang kedua adalah aswabul amal. Caranya harus benar, gitu ya. Baik. Yang ketiga adalah apa? An yajtanibal kabaira, menjauhi dosa-dosa besar. Karena yang diampuni di dalam hadis itu adalah ghufira lahu ma taqaddama, itu adalah minas shaghair, dari dosa-dosa kecil. Maka yang ketiga agar dosa kita diampuni adalah ayaztanibal kabair, menjauhi dosa besar. Wahya jam'un kabirah, yaitu jamak dari kata kabirah. Apa itu al-kabair? Al-kabair itulah kullu dhanbin rattaba alaihi haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah aw rattaba alaihi al-ghadabu wa nahwihi. Ya, dosa besar itu adalah apa? Dosa yang berkaitan ya atau terdapat had. Had itu hukuman baik di dunia. Dosa besar itu ada hukumannya di dunia. Ada hadnya. Ya, ada had itu masuk hukuman yang Allah sudah tetapkan. Itu had namanya. Ya. Wa'id atau juga ancaman besar di neraka atau di akhirat. Wa'idun fil akhirah. Ya, jadi ada had fil dunya, ada wa'id fil akhirah. Jadi yang namanya dosa besar itu tidak bisa selamat di dunia maupun juga tidak selamat di akhirat. Ya, ada hukumannya, ada hadnya di dunia. Ya, dan juga ada putusan Allah di akhirat nanti. Atau bahkan dosa besar itu akan mendatangkan ghadab, murkanya Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Nah, apa saja al-kabair itu disebutkan di dalam ini? Yang pertama adalah al-isyraq. Al-isyraq billah. Ya. Yang pertama termasuk dosa besar itu al-isyraq billah. Ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Kita menyembah selain Allah. Kita meyakini ada zat yang lebih hebat dibandingkan Allah. Bukan tidak menyembah Allah, dia tetap menyembah Allah, tapi dia menyembah juga selain Allah. Syirik itu begitu. Dia sholat misalkan, tapi dia
percaya juga dukun. Nah, itu syirik. Ya, dia sholat, dia puasa, tapi juga dia nyimpen jimat panglaris di proyeknya. Ini juga termasuk syirik, ya. Atau dia juga puasa, ya, puasa, tapi dia melakukan kesyirikan lain, misalkan melakukan adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, ya. Misalkan ketika puasa tiba, dia menyembelih kerbau, kemudian kepalanya dibuang ke lautan Nyi Roro Kidul, misalkan. Atau dia menyembelih binatang ayam, kemudian darahnya diberikan ke sawah, anggapannya untuk memberikan hadiah kepada Dewi Sri, misalkan. Nah, itu penuh dengan kesyirikan. Nah, di sisi lain dia puasa, tapi ya itu melakukan praktek kesyirikan, maka dia tidak akan diampuni. Ya, selengkap apapun dia puasa, ya. Tapi kalau dia meyakini itu sebagai perbuatan syirik tadi, sebagai perbuatan yang baik, bahkan dia melakukannya, maka tidak akan diampuni Allah. Ya. Yang kedua adalah wa'aktu riba. Nah, ini nih, bisa sebagai edukasi nih. Bapak Ibu semua sekalian, ini pernah saya sampaikan nih. Hadis ini saya sampaikan di Masjid Agung Ciamis. Waktu punya proyek dengan Pak Irfan itu, almarhum, Ciamis itu saya diminta ngisi kajian subuh di Masjid Agung Ciamis. Ya sudah, momen tepat saya sampaikan tentang riba di situ. Setelah itu didantangin sama jemaah, sama ketua DKM-nya, ngobrol di situ. Pak, katanya, jangan galak-galak, jangan bahas itu di sini. Allahu Akbar, ya. Kalian apa pokoknya saya sampaikan aja. Ya, setelah itu nggak dipanggil lagi. Tapi ini penting ya. Mudah-mudahan dari situ mereka bisa teredukasi, gitu ya, bahwa haram hukumnya memakan harta riba, ya, memakan harta riba atau melakukan praktek riba. Tidak hanya makan, tetapi juga melakukan praktek riba, ya. Nah, misalkan riba itu apa ya, banyak lah, jual beli rumah, misalkan jual beli kredit dengan bunga, gitu ya. Pinjam meminjam uang dengan bunga, ya. Atau beli kendaraan dengan kredit plus juga bunganya, atau ada juga dendanya. Itu adalah praktek-praktek riba, ya. Maka 3 orang yang akan kena itu, pencatatnya, pelakunya, dan penerimanya. Ya, maka hati-hati ya bagi orang-orang yang sering terlibat dengan riba. Ya, ini dosa besar. Aklu riba itu dosa besar. Bayangkan coba, ditempatkan dalam hadis pun ditempatkan setelah syirik. Ya, dalam hadis tentang al-kabair itu ditempatkan setelah syirik. Itulah aklu riba. Berarti dosanya besar. Dosanya besar setelah syirik. Gitu ya. Yang ketiga, wa aklu malal yatim, ya, memakan harta anak yatim. Ini juga hati-hati ya. Teman-teman yang mungkin suka ada ngumpulin dana untuk anak yatim, ya, dana sosial, yuk kumpulin dana untuk anak yatim. Itu semuanya harus diberikan ke anak yatim, tidak boleh dipotong-potong. Ya, itu termasuk memakan harta anak yatim. Ya, kadang ada orang-orang yang melakukan pengumpulan donasi untuk anak yatim tapi dipotong 10%, 20% buat dirinya. Itu tidak boleh. Ya, kalau mau dipisah gitu. Mana yang termasuk biaya operasional, mana yang termasuk biaya untuk anak yatim. Ya, sampai yang di awal, Pak, kalau mau infak buat anak yatim sini, ya sebagiannya 10% kami potong ya Pak ya untuk biaya operasional. Atau Bapak mau nyumbang berapa buat anak yatim? 2 juta, baik. Berarti 2 juta itu biaya operasionalnya adalah 200.000 misalkan untuk memberikannya, edukasinya, itu boleh. Ya, atau untuk menggaji karyawan lembaga filantropi gitu ya. Nah, itu. Tapi tidak boleh menggunakan harta anak yatim langsung tanpa ada akad yang jelas di awal. Karena orang itu kan ngasih itu untuk anak yatim, makanya akadnya harus dipisah, ya, harus dipisah. Nah ini termasuk aklu malah yatim, memakan harta anak yatim. Nauzubillah, jangan ya. Yang keempat adalah wazina, zina. Mana zina? Zina itu adalah memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, itu zina, ya. Zina itu begitu. Ya, jadinya koitus, ya, terjadinya percampuran ya antara alat kelamin laki-laki atau perempuan dan zina. Dan zina itu termasuk dosa besar. Ya, dalam Islam pelaku zina itu akan dihukum, punya had tersendiri. Hadnya jelas dalam Al-Quran. Ya, orang yang zina itu kan dibagi dua. Ada zina yang muhson, ada zina ghairu muhson. Zina yang muhson itu zina bagi orang-orang yang sudah menikah. Yang sudah menikah itu dirajam hukumnya. Hukumnya dirajam. Dirajam itu dikubur terbenam sampai ke dada, kemudian kepalanya dilempari oleh batu. Batunya tidak boleh batu besar, tapi batu kecil, sekepalan tangan.
ya sampai kemudian mati atau meninggal. Itu adalah rajam. Bagi pelaku zina yang belum menikah, muhsan, ya, bukan pasangan suami istri, tapi belum menikah, sama-sama perawan, sama-sama bujangan, gitu. Sama-sama bujangan, sama-sama belum apa ya, masih perawan dan bujangan, gitu ya. Nah, itu hukumannya adalah dijilid mi'ata jaldah, ya, 100 kali jilid. Azani atau wazani fajlidu kulla minhuma mi'ata jaldah. Ya. Bagi penzina perempuan dan penzina laki-laki, maka hukuman bagi keduanya adalah dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Ya, ini adalah pelaku zina. Ya, ini termasuk dosa besar. Wasihir dan sihir. Nah, ini juga tidak boleh. Sihir, kita terlibat dengan sihir. Tadi misalkan kita ngundang dukun ya untuk mensukseskan proyek A misalnya, atau kita mengundang jin ya untuk mensukseskan penjualan, nah, itu hukumnya haram. Ya, bahkan termasuk dosa besar. Ya. Wal qatl, membunuh juga termasuk dosa besar. Ya. Wal qatli wa uquqil walidain, berdurhaka kepada kedua orang tua. Ini pun juga termasuk dosa besar. Durhaka kepada orang tua dosa besar. Maka hati-hati bagi kita yang masih memiliki orang tua, baik-baiklah kepada kedua orang tua kita. Ya. Jadi karena justru di bulan Ramadan ini kita berkhidmat kepada kedua orang tua kita, ya, membahagiakan mereka, ya, mendoakan mereka, ya, mensupport kebutuhan mereka atau membantu masalah-masalah mereka dengan sekuat tenaga kita semampu kita. Di bulan Ramadan ini momen yang tepat bagi kita untuk melakukan birrul walidain. Ya, karena kalau dianggap di sini sebagai dosa besar, berarti apa? Kebalikannya berarti kan pahalanya besar ketika dilakukan di bulan Ramadan. Contoh misalkan, syirik kan dosa besar. Berarti kita mentauhidkan Allah, besar sekali pahalanya. Memakan riba berarti kan dosa besar. Berarti ketika kita memakan harta yang bukan dari riba, itu juga pahalanya besar. Makan harta anak yatim itu dosa besar. Berarti meninggalkan atau kita bersedekah kepada anak yatim itu berarti pahalanya besar tuh dibandingkan memakan harta anak yatim. Jadi setiap kebalikan dari kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan ini, dosa-dosa besar ini berarti pahalanya besar. Zina misalnya itu dosanya besar. Ya sudah nikah, itu pahalanya besar. Insya Allah. Sihir itu kan juga dosa besar. Berarti kita apa? Tawakal kepada Allah itu pahalanya besar. Membunuh, ya, membunuh juga termasuk dosa besar. Makanya jangan membunuh. Ya, jangan terjadi atau menghentikan upaya pembunuhan itu termasuk juga dosa apa pahalanya besar. Ya. Durhaka kepada kedua orang tua itu dosa besar, berarti ya birrul walidain termasuk pahalanya besar. Ya, qati rahim. Nah, ini juga nih memutus tali silaturahim. Ya, yang namanya memutus tali silaturahim itu adalah memutus hubungan dengan keluarga. Itu rahim. Ya, bukan memutus hubungan dengan teman. Yang dimaksud dengan qati rahim itu adalah memutus hubungan dengan keluarga. Ya, keluarga kita. Apakah paman, apakah bibi, atau siapapun itu, yang penting ada keluarga, ada garis keturunan kita. Ada satu rumpun keluarga dengan kita. Maka menyambungkan tali silaturahim itu pahalanya besar. Ingat, yang namanya menyambungkan itu berarti sebelumnya terputus. Kenapa mendapatkan pahala besar? Karena sebelumnya terputus. Orang kalau sudah ada masalah, dan itu sudah terputus, kan susah nyambung biasa. Ada gap, ada rasa segan, ada rasa malas, tidak mau ngapain sih? Dia mah sama kita juga memutus hubungan. Nah itu tuh kita sambungkan lagi yang terputus itu pahalanya besar. Ya. Tapi kalau kita berkunjung kepada orang yang baik-baik saja dengan kita itu namanya bukan silaturahim, menyambungkan. Karena memang tidak terputus sebelum selama ini. Itu memperkuat tali silaturahim. Apakah berpahala? Ya tentu berpahala juga. Ya, berpahala juga. Tapi yang dimaksud dengan qati atur rahim atau silaturahim itu menyambungkan hubungan yang sudah terputus sebelumnya. Gitu ya. Bukan yang tidak terputus. Itu memang berat. Ya. Wa syahadati zur, saksi palsu. Ya, saksi bohong. Dia bersaksi tapi dia berbohong. Itu juga tidak boleh. Ya. Wal yaminul gomus. Ya, al yamin itu sumpah. Al gomus palsu. Ya. Nah, jadi sumpah palsu. Ini juga tidak boleh termasuk dosa besar. Al yaminu gomus. Wal gosyi fil bahi. Ya. Dan menipu atau curang dalam jual beli. Hati-hati para marketing ya. Ini biasanya suka ada tipu menipu. Ya, dari jauh kelihatan 1 kilo 5.000.
Pas sampai dekat 5.000 ya Pak ya? Bukannya itu Pak, yang ini yang jelek, yang 5.000 ternyata. Inilah trik marketing. Nah, ya, makanya hati-hati ya, jangan kita berlaku curang dalam jual beli. Ya, tetap kita sampaikan apa adanya, sebagaimana Rasul mencontohkan, menjual sesuatu dengan menunjukkan apa adanya. Kalau ada cacat, ya sampaikan cacat. Nah, insya Allah lebih berkah. Ya. Kemudian wasairil muamalat, dan curang dalam semua muamalat, baik baik dalam hal syirkah, kan muamalat, ya. Baik dalam hal hutang piutang, ya, atau dalam hal penggadaian rohan, misalnya semua hal yang bersifat muamalat, ya, itu termasuk dosa besar ketika kita melakukan kecurangan di dalamnya. Ya, maka janganlah kita melakukan kecurangan di dalam muamalah tersebut, termasuk dosa-dosa besar. Wa'udzubillah, ya. Maka hati-hati di bulan Ramadan itu, tujuan puasa kita yaitu Allah ampuni dosa-dosa kita, jangan-jangan tidak terampuni gara-gara dosa besar ini. Ya, ada dosa besar yang kita lakukan. Yang rentan itu biasanya di itu tuh, wal ghusu fil bai'i wa sairil muamalat. Ya, nah, itu. Dan juga yang susah itu adalah uququl walidain dan waqati'atur rahim. Nah, kalau yang lainnya insya Allah ya, itu hal-hal yang memang kita masih pertahankan itu dosa besar. Tapi yang lain itu anggapannya seperti dosa besar. Padahal dosa besar. Baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, in tajtanibu kaba'ira ma tanhauna anhu tukaffiru ankum sayi'atikum wa nadkhulukum madkhalan karima. Ya. Jikalau kalian semua menjauhi dosa-dosa besar atau apa yang kami larang, apa yang darinya, dan kami akan menutup dari kalian dosa-dosa kalian, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Ini dalam surat An-Nisa ayat 31. Nah, faidah shamal abdu ramadhana kama yanbaghi, ya, maka apabila seseorang hamba itu berpuasa Ramadan sebagaimana yang dikehendaki di atas tadi, ya, memenuhi 3 syarat tadi, yaitu imanan, wahtisaban, dan ayatani bal kabair, ghufirallahu, maka Allah akan ampuni dia bisyamihi, dengan puasanya apa, as-saghaira, dosa-dosa kecil, wal khati'at, dan kesalahan-kesalahan kecil, allati iktarafaha idzastanaba kaba'irud dzunub, ya, yang dia upayakan apabila dia apa, dia meninggalkan dosa-dosa besar, wataba, dan dia bertobat, mimma waqa'a fihi minha, kalaupun dia sudah pernah melakukan dosa besar tersebut, gitu ya. Jadi kuncinya ketika kita misalkan sudah pernah melakukan dosa besar, maka taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, dan Allah kemudian akan membukakan kebaikan, dan Allah akan ampuni segala dosa-dosa kecil kita. Jadi kalau dosa besar yang belum kita tobatkan, maka dosa kecilnya susah akan dihapus. Yang nyangkut gitu. Dosa kecil itu menyangkut ke dosa besar. Kalau dosa besarnya belum kita tobat, tobat nasuha, ya, lalu kita berharap dosa kecil kita diampuni, maka tidak. Sebagaimana hadis tadi. Karena hadis tadi itu disyaratkan biar diampuni dosa-dosa kecil, maka harus meninggalkan dosa-dosa besar. Gitu ya. Baik. Ini pembahasan awal terkait dengan tarhib Ramadan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, ya, sehingga kita menjadi semakin semangat untuk melakukan ibadah saum Ramadan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang kecil tadi, dengan syarat 3 tadi ya. Imanan, dengan rasa iman, dengan kekuatan iman, ihtisaban, hanya mengharap ridha Allah semata, itu mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga adalah ayat tadi bakabair, meninggalkan dosa-dosa besar. Maka insya Allah tiga hal ini kita lakukan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itulah tujuan daripada dilakukannya atau diwajibkannya puasa Ramadan itu. Allah alam bisawab. Sudah jam 10 lewat 2. Tadinya mau disambung dengan sedikit fikih praktis tapi tidak cukup. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Tafadhol, Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz atas pemaparan materi pada kesempatan hari ini. Silakan teman-teman jika ada yang ingin tanyakan bisa lakukan tulis di kolom chat atau open mic karena kita sudah sampai di sesi tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum. Mas Ican mau tanya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum, Kak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani sehat? Alhamdulillah sehat ya Tat. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Ya Tat, terkait dengan materi hari ini, itu tadi Ustadz kan nyampein bahwa di bulan Ramadan itu eh, setan-setan itu dibelenggu ya Tat ya. Tapi Mm-mm. apa namanya, pada prakteknya itu apa namanya, tetap ada godaan itu jenisnya macam-macam ya Tat ya gitu. Nah itu apakah apa dalam dalam Islam juga dijelaskan gitu Tat, kalau nggak sekedar setan ya, tapi memang setan dibelenggu, tapi apakah yang lain itu diperlakukan seperti apa pada saat bulan-bulan Ramadan itu gitu. Jadi buat ini apa, eh, kita yang masih awam nih biar paham juga gitu, ada penjelasan lain nggak gitu terkait dengan tadi apa namanya, selain setan apakah yang lain nggak dibelenggu gitu. Sekian. Ya, baik. Ya hadisnya memang ini ya, jadi para ulama itu mayoritas itu memahami makna setan dibelenggu itu betul-betul dikunci oleh Allah, betul-betul diikat. Artinya dia tidak akan bisa menggoda manusia. Ya, wagolikot apa benar juga sama. Wasuf fadatis syayatin. Ya, dia betul-betul pintu neraka itu ditutup. Betul-betul bahwa setan itu dibelenggu. Ya, artinya setan tidak akan lagi mampu menggoda manusia. Nah, tapi ulama sepakat bahwa ini maksud dengan masuk fiddati syayatin, yaitu asyayatin minal jin, setan-setan dari golongan jin. Jadi yang maksud di sini adalah asyayatin minal jin. Karena kan setan itu sebenarnya kan sifat ya. Setan itu sifat yang intinya bagaimana memalingkan umat manusia dari Allah. Itu namanya syaitan. Syatona itu segala sesuatu yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya setan ini para ulama menyebutkan ada dua, ada syaitan minal jin, ada syaitan minal ins. Ya. Ada syaitan dari golongan jin, ada syaitan dari golongan manusia. Ya, bagaimana dalam surat An-Nas itu kan minal jin nati alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Yaitu yang senantiasa memberikan waswis ya, membisik-bisiki dada-dada manusia ya. Dari siapa tuh? Berupa setan dan jin wan nas ya, dari golongan jin dan juga manusia. Nah, yang dimaksud dengan sufiddati syayatin ini adalah setan-setan itu tidak bebas untuk merusak, mengganggu ya. Kenapa? Karena diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul ikatan yang kuat, gitu loh. Nah, lalu kenapa banyak orang yang masih melakukan kemaksiatan? Itu pertama, karena dia tergoda dengan setan dari golongan manusia. Ya kan? Jadi ada manusia-manusia yang sudah dikader sebelumnya oleh setan dari golongan jin sehingga dia menjadi pengikut setan itu. Sehingga ketika Ramadan tiba dia menjadi penggoda manusia yang lain ya, untuk menggoda untuk menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, mungkin dengan mereka bikin program-program acara TV yang melenakan gitu kan, yang malah menimbulkan birahi misalkan, atau malah menjauhkan dari ketaatan kepada Allah, sehingga orang-orang itu ketika sahur itu malah sibuk nonton, ketika jelang buka puasa malah sibuk nonton ya, bukan malah meningkatkan keimanan kita dengan mengkaji, membaca Quran ya kan, sehingga apa isinya ya begitu ya, makin jauh makin menjauhkan kita dari ibadah puasa itu sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ingat manusia itu punya yang namanya goriza dan hajatul udwiyah ya. Hajatul udwiyah kan kebutuhan jasmani, hajatul udwiyah kebutuhan jasmani. Goriza itu naluri ya. Naluri itu ada tiga, ada gorizatul tadayun, gorizatul baqa, gorizatul nau. Ada naluri untuk beragama ya, artinya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ada goriza bako, itu eksistensi diri, egoisitas, kemudian gorijut nau, yaitu nafsu, naluri untuk melestarikan keturunan atau lebih kepada nafsu syahwat. Nah, goriza dan hajatul uluhiyah itu disebut dengan nafsu. Nafsu itu, nafsu makan, nafsu ingin minum, ya kan? Nafsu ingin berhubungan badan, ya kan? Nafsu ingin
pamer, ya, nafsu ingin kaya, itu kan nafsu semua. Nafsu itu senantiasa akan mendorong kita untuk menunaikan keinginan nafsu itu. Ya, makanya kemudian nafsu itu dikekang dengan apa? Dengan cara puasa. Seharusnya puasa itu mengekang nafsu ini, mengekang syahwat ini. Jadi kita itu disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya ibadah. Artinya apa? Kita ingin mengendalikan nafsu yang lain dan mengangkat nafsu gorizatul tadayun ini. Kita ingin angkat gorizatul tadayun dan menenggelamkan gorizatul baqa, gorizatul nau, dan gorizatul hajatul uluhiyahnya. Itu diturunkan tensinya, yang kita naikkan adalah gorizatul tadayun. Ingat teorinya, gorizah itu akan muncul, akan menjadi aktif pada diri kita kalau dirangsang. Ya, apakah gorizatul nau, gorizatul baqa, apa gorizatul tadayun. Nah, makanya Ramadan ini momentum yang tepat untuk merangsang gorizah tadayun kita. Maka bagi kita, agar gorizah tadayun kita tuh naik, sehingga gorizah naunya itu turun, gorizatul baqanya turun, hajatul udhiyahnya juga turun, maka ikutilah komunitas atau acara-acara atau kegiatan yang bisa meningkatkan keimanan kita, menaikkan gorizatul tadayun kita. Gitu. Lo ikutin aja, paksakan diri kita. Nanti lama-lama ya kita akan merasa nikmat di Ramadan ini. Nikmat ibadah, nikmat baca Quran, ya, nikmat mendengarkan kajian setiap hari, gitu. Nikmat pekerjaan sebagai bagian daripada ibadah. Ini yang harus kita naikkan, gorizatul tadayun. Maka carilah aktivitas-aktivitas atau kondisi-kondisi yang membangkitkan ini, gorizatul tadayun itu. Yang dulunya sering dengar musik, ganti dia dengan tilawah di murotal. Cari murotal yang enak didengar. Ya, yang dulunya sering baca buku-buku komik atau novel di Wattpad misalkan, ganti dengan baca Quran atau baca buku-buku Islam. Ya, yang dulunya sering nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, gak karuan, ya megang gitar, ganti nongkrong di masjid, ikut kajian, atau nongkrong di rumah, ikut kajian di YouTube juga nggak apa-apa deh. Ya, nah, tapi hati-hati itu, YouTube itu banyak godaannya. Ya. Tontonan di internet itu ya, harus betul-betul yakin gitu. Nah, bagusnya mending jangan sendiri, bareng-bareng. Nah, kalau bareng-bareng itu kan ada yang mengingatkan. Gitu. Nah, jadi adanya kemaksiatan di bulan Ramadan itu bukan bukan apa bisa jadi karena nafsunya yang tidak bisa dikendalikan. Nafsunya yang dia rangsang terus, yang dirangsang tuh nafsu naunya terus. Ya, nunggu sahur, nonton film drakor, ya naunya naik terus. Nonton apa nunggu buka gitu ya. Kita nonton yang lain misalkan, ya, atau baca komik, ya, komik yang isinya itu horor misalkan. Ya sudah, gitu. Jadi maklumat kita, mata kita, telinga kita itu terkondisikan untuk kayak meningkatkan goriza-goriza yang tadi di luar goriza itu tadayun. Maka wajar saja ketika ada peluang kemaksiatan dia tergoda. Kenapa tidak ada benteng? Padahal kata Rasulullah, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah junnah, artinya benteng. Benteng dari segala kemaksiatan. Ya, makanya kita harus puasa betul-betul, ya. Kita niatkan karena Allah dan kita sibukkan dengan puasa itu apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang atau aktivitas-aktivitas yang bisa membangkitkan gurizat tadayun, membangkitkan naluri keagamaan kita. Jangan berkutat dengan aktivitas yang malah membangkitkan naluri yang lain atau kebutuhan yang lain atau nafsu yang lain. Nah, itu kira-kira tipsnya. Sekaligus kenapa sebabnya kok setan di belenggu masih ada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Tadi itu, ya, yang di belenggu itu setan dari golongan jin, setan golongan manusia tetap ada. Ya, yang bisa setan itu kan bisa jauh-jauh bisa jadi teman kita. Kita mau ngaji, dicandain sama kita sama teman kita, diledek-ledekin, ya jadi setan ya gangguin kita ngaji, gitu kan. Kita mau sholat duha, digodain sama kita tuh, kan sholat duha, mau kaya ya, iya jadi nggak mau salat, gitu kan gitu. Ya, nah ini godaan-godaan ini merupakan setan. Nah, dicontohkan oleh para ulama itu kan ketika mensyarah hadis tentang mentafsirkan ayat minal jinnati wan nas itu adalah ketika ada orang sholat kemudian ada temannya yang ganggu. Nah, teman ganggu teman sholat itu termasuk setan. Nah, berarti ada teman yang ganggu ibadah seseorang itu juga setan. Ya, mengganggu ibadah sholatnya orang, mengganggu ibadah saumnya orang, mengganggu ibadah zakatnya orang, infaknya orang misalkan ya, itu setan. Setan minal nas, minal ins, dari golongan manusia. Gitu. Nah, makanya hati-hati. Apalagi misalkan sekarang zaman gadget ya,
Jangan sampai kemudian puasa kita disibukkan dengan gadget yang isinya adalah main game terus ya. Nah, nunggu sahur main game ya. Mending tidur biar nanti bangun di sepertiga malam. Setelah itu baru sahur. Gitu. Malam siangnya baru tidur. Gitu ya. Jadi itu kira-kira penyebabnya dan sekaligus tadi saya kasih tips sedikit terkait dengan bagaimana mengalahkan setan dari golongan manusia, yaitu setan yang ada pada diri kita sendiri. Itu dorongan nafsu yang menjerumuskan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu kira-kira Bu Ani. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Silakan satu lagi untuk pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya pada Ustadz, silakan. Baik, sambil nunggu nih ada terakhir. Saya menunggu pertanyaan, nanti setelah itu kalau nggak ada ya sudah tulis saja kali ya. Ini ada satu hadis, ya saya lupa tadi sampaikan, tentang hal yang sifatnya itu harus kita perhatikan betul, jangan sampai terjadi. Ya, karena hal ini tidak bisa dihapus dengan kodok salat, kodok puasa. Nah, hanya satu yang bisa menghapusnya yaitu taubat nasuha. Apa itu? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri kullah wa in shamahu. Nah, inilah ya. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berbuka sehari di bulan Ramadan. Jadi kita batal tuh puasa Ramadan sehari saja tanpa ada hal yang menuntut keringanan. Bukan rukhsah dan tanpa ada penyakit, maka tidak akan bisa diqadha dengan puasa sepanjang masa meskipun dia melakukannya. Ini hadis sahih ya, oleh Ibnu Khuzaimah dan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi lam yaqdihi itu maksudnya adalah artinya puasa kodonya tidak akan bisa menunaikan. Jadi puasa itu betul-betul wajib puasa Ramadan. Jangan sampai kita tinggalkan barang sehari tanpa udur, tanpa ada rukhsah. Ya, karena kalau itu dilakukan tidak akan bisa dibayar dengan qadha. Harus tobat dan nasuha. Gitu kira-kira. Baik, Manisan. Tat, Afwan, Tat. Ya, Bu. Itu kan kalau terkait dengan puasa Ramadan itu kalau di proyek yang paling berat mungkin tukang ya, Tat ya. Gitu. Nah, itu walaupun udah diingatkan terus kemudian masih juga apa namanya memilih untuk tidak puasa gitu, itu apakah itu tadi termasuk dalam yang nggak bisa di apa namanya dihapus gitu dengan tobatan nasuha pun gitu. Gitu. Ya, yang pertama dilihat dulu tukang itu orang situ apa orang luar. Kalau orang luar, orang jauh, yang jaraknya itu adalah musafir, ketika dia tidak puasa, dia punya rukhsah. Ya, rukhsah karena dia sebagai musafir. Kan kadang-kadang ada tukang-tukang itu orang jauh ya. Kayak di proyek ini ada orang Jawa Tengah, Jawa Timur, pada dia kerja di Bogor misalkan. Ya, kalau dia niatnya masih musafir, bukan mukim, ya, maka dia dicatat sebagai musafir. Artinya dia boleh saja tidak puasa, asal diqadha. Gitu. Nah, walaupun bagi Imam Syafi'i, musafir itu kan syaratnya 3 hari ya. Kalau sudah lebih dari 3 hari dicatat sebagai mukim. Tapi bagi imam yang lain, itu boleh selama dia meniatkan diri sebagai mukim. Walaupun dia sebulan, 2 bulan misalkan di negeri orang, ya bukan apa, bukan tempat lahir sendiri, tempat tinggal sendiri, maka termasuk musafir atau safar. Maka dia mendapatkan hak sebagaimana musafir yang lain. Ya. Tapi kalau orang-orang dekat, orang situ, orang jauh, orang dekat maksudnya orang-orang yang tinggal di dekat proyek, ya dia masih punya kewajiban untuk berpuasa. Tidak ada alasannya. Apalagi pekerjaan itu kan sebenarnya tidak berat-berat banget ya. Zaman Nabi aja, para sahabat itu berperang di bulan Ramadan, mereka berpuasa semua, tidak ada yang membatalkan puasa. Itu banyak kejadian-kejadian pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa khalifah-khalifah setelahnya, perang-perang itu dilakukan di bulan Ramadan. Ya, maka itu bukan termasuk rukhsah, gitu, yang termasuk pegawai berat gitu.
Nah, jadi makanya bagusnya pegawai-pegawai itu kalau mau dapat terus nggak puasa, mending pergi aja menjelajah gitu ke negeri orang atau ke kampung orang yang jauh, pulang-pulang nanti setelah Ramadan. Itu jatuhnya ke dalam hukum safar. Ya, hukum safar itu boleh tidak puasa. Tapi dia harus mengqadha. Dia harus mengqadha di bulan yang lain. Nah, apakah kemudian ketika ada tukang yang seperti itu, tukang yang dekat, kita kemudian udah nasihatin dia, sudah ingatkan dia, ya sudah, tapi sudah gugur tanggung jawab kita, gugur kewajiban kita untuk mengingatkan orang lain. Itu selanjutnya diserahkan antara dia dengan Allah saja. Gitu. Wallahu a'lam. Keren. Nah, awan nih. Ya Ustaz, mungkin saya juga ingin nanya Ustaz ya, izin bertanya Ya. Ustaz. Yang soal menyapa, kalau orang terbiasa puasa sunnah gitu Ustaz, ya. Terus kan ada anjuran untuk berhenti sebelum Ramadan gitu ya, agar tidak saling menyambung antara puasa sunnah yang sudah biasa dengan puasa Ramadan gitu ya. Kalau misalkan dilihat dari tanggalnya itu kan, apakah seperti tanggal 20, apa namanya, tanggal 20 itu masih bisa puasa hari Senin gitu Ustaz, puasa sunnah hari Senin, kalau misalkan orang itu sudah terbiasa puasa sunnah hari Senin gitu, karena kan Ramadannya itu tanggal 22 gitu, apakah hari Senin boleh tidak berpuasa seperti itu Ustaz? Hmm. Anjurannya itu bagaimana Ustaz? Ya, jadi ada namanya yamusyak ya, hari yang meragukan. Gitu. Hari meragukan itu adalah biasanya sehari sebelum dilakukannya puasa Ramadan. Maka siapapun itu, baik yang sudah terbiasa melakukan puasa sunnah ataupun yang tidak terbiasa, itu haram hukumnya puasa di hari itu. Karena yang musyak itu. Ya, ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan demikian, tidak boleh bagi orang-orang yang bagi orang tidak boleh bagi siapapun yang ketika sudah tiba Ramadan, sehari sebelum Ramadan tiba maka dia berpuasa, maka tidak boleh. Ya, puasa apapun, puasa sunnah, puasa wajib juga, misalkan dia mengqadha, maka dia diharuskan untuk tidak puasa dia sehari sebelum itu. Nih, hadisnya itu adalah sebentar, ya syak. Nah, ini eh, hadisnya adalah hadis Rasulullah SAW. Ya, misalkan Imam Syafi'i ya. Qala Asy-Syafi'iyya yahramu shawma nisfi al-akhir min Sya'ban alladzi minhu yaumus syak. Ya, jadi puasa setelah nisfu Sya'ban diharamkan karena termasuk hari syak. Maksudnya eh, menjelang menjelang Ramadan atau harus satu hari menjelang Ramadan. Ila li warada bi anna ta inna ta da shawma dahr aw shawma yaumin wa fitr wa yauma aw shawmin yaumin muayyanin kal isnain fasada ma ba'da nisf au nadarun mustaqirun fi dhimmatihi au qada'i linafalin au fardin wa kafaratin au wasala sawma ma ba'da nisf bima qablahu walau biyamin nas wa daliluhum hadisun idza intasafa sya'ban fala tasumu walam ya'khud bihi al-hanabalah wa ghairuhum li dha'fil hadis fi ra'yi Ahmad. Nah, ini ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan puasa setelah nisfu Sya'ban itu haram ya, karena termasuk hari syak. Kecuali ada sebabnya, ada sebab tertentu, misalkan seperti orang yang sudah terbiasa terbiasa melakukan puasa dahar, puasa Daud ya, puasa Senin Kamis, puasa nazar, puasa qada, baik wajib maupun sunnah, puasa kafarah, dan melakukan puasa setelah nisfu Sya'ban dengan syarat sudah puasa sebelumnya meskipun satu hari nisfu Sya'ban. Selanjutnya adalah hadis apa? Hadis Rasulullah SAW, apabila telah melewati nisfu Sya'ban, janganlah kalian berpuasa. Nah, hadis ini tidak digunakan oleh ulama mazhab Hambali karena menurut Imam Ahmad ini adalah dhaif. Nah, ala kulli hal,
Ini kan sebenarnya hadis ini berkaitan dengan setelah nisfu Sya'ban. Tapi tanggal 16 ya. Nisfu Sya'ban itu kan pertengahan. 16, 17, 18, 19, 20 sampai pada akhir bulan Sya'ban. Maka ada larangan ya dari hadis Rasulullah tadi itu intasafa ya. Ida intasafa Sya'banu fala tasumu. Jika sudah melewati nisfu Sya'ban maka jangan kalian berpuasa. Nah, apalagi kemudian, nah kecuali bagi orang yang sudah terbiasa ya, terbiasa puasa Senin Kamis yang enggak saja. Tetapi itu maksudnya adalah setelah nisfu Sya'ban. Nah, lalu bagaimana jika sehari sebelum Ramadan? Ya, maka tetap Imam Syafi'i mengharamkan hal demikian. Nah, berbeda dengan pendapat apa namanya? Yang lain ya. Itu boleh puasa nisfu Sya'ban atau puasa setelah nisfu Sya'ban karena menganggap hadis yang tadi disebutkan tadi itu adalah lemah gitu ya. Lemah itu berarti kan tidak bisa dilakukan amal. Nah, memang ini ikhtilaf di kalangan ulama, tapi bagi kita ya yang sudah terbiasa apa namanya puasa lalu ingin kita salah satu bagian daripada menyiapkan diri kita menghadapi Ramadan, puasa Ramadan, maka kalau Al-Fakir memilih hadis untuk tidak berpuasa di hari Syak itu ya. Di hari Syak itu karena itu anjuran Nabi ya. Pertama, yang kedua sebagai penyiapan diri kita menghadapi besok tanggal 1 Ramadan tadi. Wallahu a'lam. Ya, baik, juga Jazakumullah atas jawaban yang diberikan. Sekarang saatnya sesi kuis, Ustaz. Silakan yang pertanyaan. Yang bentar mau nanya. Oh iya. Yang di share sama Ustadz tuh yang dari MSH TV itu mulainya apa terus bisa Zoom apa channelnya bagaimana? Oh ya, channelnya di MSA TV. Nanti saya share channel YouTube. Itu mulai Turut kapan tuh? mulai tarhib Ramadan tanggal 18. Tanggal 18 besok hari Sabtu ya, insya Allah itu ada tarhib Ramadan. Itu ada kegiatan ceramah, kemudian setelah itu nanti ada kajian rutin pas hari tanggal 1 Ramadan biasanya rutin. Ada kajian menjelang buka puasa, kemudian selepas subuh, itu tuh rutin tiap hari. Kajian-kajiannya ya Masya Allah, Ya, bagus-bagus itu. Channelnya nanti. Nanti join aja, nggak apa-apa. Bisa masuk Ya. Zoom, bisa juga masuk di YouTube-nya. Itu live kok, live streaming, bukan rekaman. Ya, boleh di itu mungkin di share ini. Ya, insya Allah. Channelnya mungkin. Ya, Silakan, Pak. Wis, yang pertama, apa syarat seseorang ketika berpuasa itu diampuni Allah? Apa syarat orang itu mendapatkan goal dari puasa itu diampuni dosanya? Kira-kira apa? Ada 3 tuh syaratnya. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Ya, silakan. Yang pertama melakukan puasa karena iman kepada Allah. Yang kedua, hendaklah dia puasa berharap mendapatkan pahala dan keridhaan Allah. Yang ketiga, menjauhkan dosa-dosa besar. Nah, ahsan barakallahu fikum. 100% betul. Satu lagi ya. Apa makna dari kata tarhib? Ada yang tahu tarhib? Makna tarhib, marhaban ya Ramadan, tarhib Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa nih? Pasam sore. Pasam sore. Ya, gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh jawab Ustaz? Boleh. Boleh. Tarhib artinya menyambut bulan suci Ramadan dengan tangan terbuka atau dengan hati yang gembira.
Terima kasih Masya Ustaz. Itulah Pak, Allah, salah Ustaz. barakallah. Betul, betul. Tarhib, Amin, tarhib amin. Terima Ramadan. kasih. Nah, sahih. Tarhib yani ittasa'a, ya, terbuka. Ya, tarhib Ramadan berarti menyambut Ramadan dengan hati terbuka. Baik, barakallahu fikum. Syukran Pak Samsuri. Ya, barakallahu fikum. Pada Ya, kita sama-sama menjawab Ustaz. Nah, sudah ada pertanyaan. Akhirnya sampai juga kita di penghujung daripada kajian pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. 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 Dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la Subhanakallahumma ilaha illa bihamdika anta, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam